Halo students, welcome back in my YouTube channel. Good morning students, how are you today? I hope all of you are in a good condition. Pada pembelajaran matematika hari ini, anak-anak akan belajar matematika bersama Miss Dina. Jadi, anak-anak harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends so we will understand the lesson that we will get today. Dear God, Namaskar. Oke, setelah kita berdoa tadi, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Minggu lalu, anak-anak telah mengikuti PH tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada pembelajaran matematika kali ini, Miss Dina akan mengajak anak-anak untuk mempelajari materi perkalian dari berbagai bentuk pecahan. Are you ready to study, student? Yes? Okay, let's get started. Oke, pada pembelajaran hari ini, Miss Dina akan mengajarkan anak-anak tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, ada beberapa perkalian berbagai bentuk pecahan yang akan Miss Dina jelaskan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Untuk mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, yang pertama kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga pada perkalian pecahan biasa akan berlaku sifat per B kali C per D, maka bisa kita dapatkan hasilnya dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, yaitu A kali C, dan penyebut dengan penyebut B kali D. Nah, untuk selanjutnya Miss Dina akan memberikan contoh ya. 4/5 kali 2 1/2 sama dengan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pada soal ini yang merupakan pecahan campuran adalah 2 1/2. Sehingga bisa kita tulis 4/5 kali 2 1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa. Tulis dulu per 2. Kemudian untuk mencari pembilangnya, kita kalikan 2 kali 2 ditambah 1. 2 kali 2 hasilnya 4 ditambah 1, 5. Setelah kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian kita kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Sehingga bisa kita peroleh 4 kali 5, 20, dan 5 kali 2, 10. Kemudian jawabannya adalah 20/10. Ini bisa kita sederhanakan ya dengan cara membagi 10.
Sehingga kita bisa peroleh 2/1 sama dengan 2. Sehingga hasil dari 4/5 kali 2 1/2 adalah 2. Oke, yang kedua yang akan Miss Ina bahas adalah tentang perkalian pecahan desimal. Nah, untuk mengalihkan pecahan desimal, Miss Dina akan menunjukkan 2 cara kepada anak-anak. Yang pertama, yaitu dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dikalikan, atau dengan cara hitung susun. Nah, langsung Miss Dina berikan contohnya ya. 2,5 kali 0,3. Miss Dina akan selesaikan dulu 2,5 kali 0,3 dengan cara yang pertama, yaitu mengubahnya menjadi pecahan biasa. 2,5 itu bisa kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 25/10. Karena ada satu angka di belakang koma, jadi penyebutnya menjadi 10. Kemudian 0,3 bisa kita rubah menjadi 3/10. Selanjutnya, karena kedua pecahan desimal telah dirubah menjadi pecahan biasa, kita tinggal kalikan. Nah, kita peroleh hasil 75/100. 75/100 ini bisa kita rubah lagi menjadi pecahan desimal, yaitu menjadi 0,75. Jadi, hasil perkalian 2,5 kali 0,3 adalah 0,75. Oke, setelah tadi Miss Dina jelaskan dengan cara pertama, sekarang Miss Dina akan jelaskan dengan cara yang kedua. Oke, cara yang kedua Miss Dina menggunakan cara hitung susun. Kita hitung susun seperti biasa dulu, 2,5 kali dengan 0,3. 5 kali 3 itu hasilnya adalah 15. Tulis 5, simpan 1. Kemudian 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6, ditambah simpanan 1 jadinya 7. Kemudian 5 kali 0 hasilnya 0, 2 kali 0 hasilnya 0. Kemudian kita jumlahkan. 5, 7 tambah 0, 7, dan 0. Nah, setelah kita memperoleh hasilnya, sekarang kita lihat tanda komanya. Koma, koma. Kita hitung ada berapa angka di belakang koma. 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Maka kita bisa tambahkan koma 1, 2. Kita hitung. Karena ada 2 angka di belakang koma, kita hitung dari belakang 1, 2. Jadi tanda komanya di sini. Nah, sehingga hasil dari 2,5 kali 0,3 adalah 0,75. Oke, kemudian sekarang Miss Dina akan memberikan contoh perkalian yang ketiga, yaitu perkalian berbagai bentuk pecahan. Miss Dina akan langsung memberikan contoh ya. Oke, contohnya 0,25 kali 1/2. Di sini Miss Dina akan jelaskan dengan menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama, ubah dalam bentuk desimal. Nah, karena kita diminta hasilnya dalam bentuk desimal, maka 1/2 harus kita rubah menjadi bentuk desimal terlebih dahulu ya.
Jadinya 1/2 kita rubah jadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita dapatkan 3/2. Kemudian karena kita akan mengubahnya menjadi pecahan desimal, maka penyebutnya bisa kita jadikan 10. 2 dikali 5 hasilnya 10. Karena di bawah dikali 5, maka di atas juga dikali 5. Kita peroleh hasil 15. 15/10 desimalnya adalah 1,5. Berarti sekarang kita bisa mengalihkannya dengan cara hitung susun, yaitu 0,25 kali 1,5. Kita kalikan seperti biasa ya anak-anak. 5 kali 5 itu hasilnya 25, tulis 5 simpan 2. 2 kali 5 10 tambah 2 12. 0 kali 5 0 tambah 1 1. Kemudian 5 kali 1 5. 2 kali 1 2. 0 kali 1 0. Nah, kita jumlahkan 5 7 3 0. Sekarang kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Ini komanya ya. Kita hitung angka di belakangnya ada 1 2 3. Ada 3 angka. Berarti kita hitung dari belakang 1 2 3. Maka kita letakkan koma di sini. Jadi, hasil dari 0,25 kali 1/2 dalam bentuk desimal adalah 0,375. Kemudian, setelah tadi kita mencari hasil perkalian 0,25 kali 1/2 dalam bentuk desimal, sekarang Miss Dina akan menjelaskan cara mencari hasil 0,25 kali 1/2 dalam bentuk pecahan biasa. Jadi, kita harus rubah 0,25 menjadi pecahan biasa. 1/2 juga kita rubah menjadi pecahan biasa. Sehingga kita bisa peroleh 0,25 itu pecahan biasanya adalah 25/100. Kemudian 1/2 pecahan biasanya adalah 3/2. Sekarang kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga kita bisa peroleh 75/200. Kita bisa sederhanakan 75/200 dengan sama-sama membaginya dengan 25. 75 dibagi 25 itu hasilnya adalah 3. 200 dibagi 25 itu hasilnya adalah 8. Sehingga kita bisa dapatkan hasil dari 0,25 kali 1/2 adalah 3/8 jika hasilnya dirubah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, selanjutnya Miss Dina akan menjelaskan tentang menyelesaikan masalah perkalian pecahan. Di sini Miss Dina akan memberikan 2 contoh soal, ya. Yang pertama yaitu umur ayah putu adalah 4 1/2 dasawarsa. Berapa tahun umur ayah putu? Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan cara perkalian pecahan. Yang kita ketahui bahwa 1 dasawarsa itu adalah 10 tahun. Maka, jika umur ayah putu 4 1/2 dasawarsa, maka untuk mencari berapa tahun umur ayah putu, kita bisa
kalikan 41/2 dengan 10. Nah, ini sudah bisa tulis ya, 41/2 kali 10. Kita rubah 41/2 ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, setelah kita dapatkan 41/2 dan 10 dalam bentuk pecahan biasa, sekarang kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita peroleh hasil 90/2. 90 dibagi 2 itu adalah 45. Jadi, umur Ayah Putu adalah 45 tahun. Oke, tadi Miss Ina telah memberikan contoh yang pertama. Sekarang Miss Ina akan memberikan contoh yang kedua. Ibu memerlukan 2,25 kg gula untuk membuat 1 loyang kue. Jika ibu membuat 5 loyang kue, maka berapa kilo gula yang diperlukan oleh ibu? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, anak-anak juga bisa menggunakan perkalian pecahan, yaitu 2,25 kali 5. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara hitung susun. Oke, yang pertama 5 kali 5 itu hasilnya 25, simpan 2. 2 kali 5 10 tambah 2 itu 12. Kemudian 2 kali 5 10 tambah 1 11. Nah, kemudian kita lihat komanya ada di sebelah sini. Kita hitung ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Jadi di sini juga sama, 1, 2. Nah, berarti angka komanya di sini. Jadi, gula yang diperlukan ibu adalah 11,25 kg. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah anak-anak bisa paham dengan materi yang telah Miss Ina jelaskan? Oke, semoga semuanya bisa paham ya dan mengerti dengan materi yang telah Miss Ina jelaskan. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak akan Miss Ina ajak untuk mengerjakan beberapa latihan soal. Setelah video ini, Miss Ina akan berikan beberapa latihan soal. Jadi anak-anak tetap semangat ya untuk mengerjakannya. Jika ada materi yang belum anak-anak pahami atau belum anak-anak mengerti, anak-anak bisa chat WhatsApp Miss Dina ataupun Miss Nopi ya. Nah, sekian dulu video pembelajaran matematika hari ini bersama Miss Dina. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.